Jadi belum jelas apakah beliau keluar atau tidak keluar. Bagi kami tidak ada masalah. Kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres. Meski sudah mendaftar sebagai bacawa pres ke KPU sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto, status Gibran Raka Buming Raka sebagai kader PDIP masih jadi tanda tanya. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari putra Presiden Joko Widodo ini apakah ia diberhentikan atau mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun belum menjelaskan secara pasti soal status keanggotaan Gibran usai mendaftarkan diri sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Puan justru hanya menerangkan jika Gibran belum bergabung ke partai manapun. Secara identitas kepartaian nih Mbak. Kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres, tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa. Tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan, jadi ya seperti itu. Tapi Ibu dulu di Rakernas bilang bahwa tidak akan main-main dengan kader yang bermain dua kaki, Mbak. Ibu Mega mengancam akan memecat kader yang bermain dua kaki. Ya dengan ada di sana kan nggak usah bicara yang lain-lain bahwa udah jadi cawapres, itu aja. Sebagai pasangannya di Pilpres, Prabowo Subianto pun nyatanya masih belum tahu soal status Gibran di PDI Perjuangan. Prabowo justru mengaku tak masalah soal status Gibran dan senang jika bakal cawapresnya itu tetap menjadi kader PDIP. Sendiri belum jelas apakah beliau keluar atau tidak keluar. Bagi kami tidak ada masalah. Yang belakang diam ya. Bagi kami tidak ada masalah karena memang kami rasa kan bagus. Jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan, sama-sama anak bangsa Indonesia, jadi nggak ada masalah. Usai resmi deklarasi sebagai pasangan capres dan cawapres, Prabowo Gibran langsung mendaftarkan diri ke KPU untuk ikut serta dalam Pilpres 2024. Sementara itu, PDIP bersama partai koalisi lainnya juga sudah mendaftarkan pasangan Ganjar dan Mahfud sebagai capres dan cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan kalau Gibran belum bergabung ke partai manapun. Sementara itu, baca presnya Prabowo Subianto menyatakan masih belum tahu status dari Gibran di PDIP dan menyatakan bahwa tidak masalah soal status Gibran di PDIP. Sebenarnya apa strategi politik dari Gibran Raka Buming Raka di Pilpres ini? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Salam sehat, Yasir. Anda melihatnya seperti apa nih terkait dengan status Gibran di PDIP dan tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani maupun baca pres di paket yang tadi kita sama-sama simak? Ya, kalau dilihat dari komentarnya Mbak Puan juga sebelumnya juga pernah komentarnya Gibran. Jadi memang tidak ada keinginan dari kedua belah pihak untuk memperjelas status yang katakanlah definitif, tegas, bahwa misalnya karena saya diusung oleh kubu lain, saya meninggalkan partai. Nah mungkin masalahnya ya, ini anomali politik kita lah. Artinya budaya politik kita tidak memungkinkan kontestasi itu berbasis ideologi. Nah biasanya dalam kultur politik yang seperti itu, pindah ideologi itu dianggap celah dan dikutuk oleh masyarakat dan orang tidak tentu tidak mudah untuk pindah itu. Pindah kubu gitu loh, karena pindah ideologi. Nah, masalahnya di kita, partai itu terlalu banyak. Dan bahkan tidak ada keajekan, konsistensi pembentukan koalisi itu basis ideologinya apa. Kan campur-campur aja semua begitu. Yang ada adalah koalisi untuk mencocokkan orang dengan orang begitu. Dan bahkan orang dengan orang transaksi berunding dan segala macam seperti itulah kira-kira kayaknya terbentuklah konfigurasi yang kalau kita lihat kubu-kubu itu patokannya orang juga.
Jadi misalnya sekarang yang terjadi kita patokan pertama kubu Anies Muhaimin, kubu kedua Ganjar Mahfud, kubu ketiga sekarang berbentuk Prabowo Gibran. Nah bahkan partainya pun juga bisa orang dua kepartaian bukan dua kepartaian maksudnya. Coba kita lihat contoh kasus Pak JK dulu. Ini contoh yang sudah terjadi juga. Udah presidennya. Pak JK 2004 ya maju menjadi cawapresnya Pak SBY, sementara Golkar mengusung Wiranto Salahuddin waktu itu. Nah, waktu itu ditanya juga Pak JK juga masih kader Golkar dan masih anggota masih pimpinan Golkar, salah satu pimpinan Golkar. Bahkan 3 bulan 4 bulan setelah itu Pak JK jadi ketua umum Golkar. 2014 terulang lagi. Pak JK maju bersama Pak Jokowi, ya ada beritanya tuh. Ditanya, apakah Bapak sekarang sudah keluar dari Golkar? Enggak, saya tetap kader Golkar, anggota Golkar, masih menyimpan kartu anggota Golkar. Saya maju sebagai pribadi gitu. Jadi sudah ada presiden ini. Nah, jadi sekarang dan masyarakat tidak dalam tanda kutip tidak menghukum lah bahwa ada orang tidak jelas ideologinya ya dalam sebuah kontestasi begitu dia berasal dari partai A itu dengan pasangan yang baru dia masuk juga sebenarnya ya tidak bisa kelihatan ideologinya yang diametral gitu loh. Oke. Misalnya di ke kanan. Kalau sekarang kan tiga-tiganya sama aja sebenarnya. Berarti seperti tadi Anda sampaikan, berarti dengan kata lain dari PDIP sendiri memang ada keinginan walaupun sedikit begitu ya, tidak akan melepas Gibran begitu. Iya mungkin, itu kita tidak tahu ya, kita tidak tahu juga, bahwa mungkin kalaupun toh Gibran menang kader kami juga gitu. Mungkin juga itu pemikiran yang sama oleh Golkar dulu. Ya tidak apa-apa kader kalau kami. Menang nanti kader kalau kami juga. Wiranto Salahuddin kan kalah. Salah satu kader terbaik kami JK menjadi wapres di era SBY. Jadi kan kami untung juga, kira-kira begitu. Apakah ini tidak disebut bermain politik dua kaki begitu, Prof? Atau Iya, politik dua kaki ini ada hal yang wajar di tengah seperti tadi Anda katakan. Kalau kita lihat presidennya dulu zaman Golkar dengan Pak JK, ternyata presidennya sudah 2 kali, 2004, 2014. Dan relatif masyarakat pun tidak pernah katakanlah mengutuk atau memberikan hukuman gitu dengan tidak memilih. Loh buktinya Pak JK terpilih dulu. Nah, jadi satu lagi. Jadi ini refleksi terhadap sistem politik kita. Dalam politik itu ada yang disebut dengan gejala presidensialisasi partai politik. Jadi ideologi, konstituensi, basis-basis platform partai itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting orang. Sosoknya ya? Sosok yang lebih penting. Nah, jadi tadi seperti kita dengar tadi, Gibran ditempatkan sebagai sosok yang cukup menarik untuk dijadikan cawapresnya Pak Prabowo. Kan gitu doang komentar Mbak Puan tadi. Ya dia kan sudah menjadi cawapres di sana, selamat. Kami ucapkan selamat. Gitu kan, itu saja dan dia sudah pamit. Nah jadi waktu ditanya apakah nanti Gibran harus misalnya mengundurkan diri, jawabannya diplomatis kan. Sepanjang tidak ada surat pengunduran diri. Udah, dan kami akan fokus mengawal kemenangan pasangan Ganjar Mahfud. Itu aja. Berarti menurut Prof tidak ada pernyataan yang keras misalnya. Betul, tidak ada pernyataan tegas seperti bahwa Gibran keluar dari partai PDIP, serahkan kartu anggotamu. Ada itu Prof pernyataannya dari Ketua DPC PDIP, FX Hadi Rudiatmo. Ya, tapi kan ya dengan segala bukan merendahkan Pak FX gitu kan, itu tidak datang dari DPP-nya begitu ya, dari DPD-nya atau paling tidak dari sekjen misalnya, itu dari yang lebih tinggi gitu. Ini Prof sendiri melihatnya memang ini sengaja begitu dibiarkan oleh PDIP terkait dengan status dari Gibran ini sehingga nanti ke depannya itu ada plan B jika memang Ganjar Mahfud ini kalah dalam kontestasi Pilpres. Bisa saja tafsir ke situ, tapi saya melihat bahwa ini dengan sebenarnya saya melihat kita melihat dari teori politik yang benar ini kan anomali sebenarnya. Tapi anomali, itu sudah mulai dari Pak JK juga ternyata sudah 2 kali presiden juga 2004, 2014 gitu sudah ada presidennya. Oke, anomali politik yang terjadi ini nanti efeknya itu atau dampaknya nanti akan seperti apa di kontestasi Pilpres ini menurut Prof?
Nggak ke jangka panjang, sebenarnya kita nggak boleh membiarkan partai itu terlalu banyak. Tidak jelas sosok ideologinya. Kontestasi yang sehat itu adalah berbasis kontestasi ideologi. Katakanlah hanya 3 varian ideologi yang jelas gitu. Misalnya kiri gitu ya. Kalau konteks kita mungkin ada yang agak Islam, kanan gitu, ada yang agak sosialis ke kiri atau di tengah gitu. Cukup 3 partai sehingga terbentuk basis konstituensi yang jelas. Dengan begitu kaderisasi dijalankan, dengan begitu nilai-nilai dibangun, perjuangan, dan orang merasa cocok. Dan kalau ada orang, katakanlah ada fenomena kutu loncat seperti itu, ya itu akan dihukum oleh konstituennya. Nah, ini yang tidak ada. Jadi bukti dengan dulu Pak JK 2 kali menang, ya pemilihnya nyaman-nyaman saja misalnya. Karena yang dilihat sosoknya ya, begitu ya? Ya, betul, yang dilihat personal. Jadi politik kita itu memang politik personal itu lebih penting daripada persoalan konstituensi dan ideologi. Baik. Nah, kalau partai banyak, ada lagi penyakit turunan yang lain. Bahwa karena tidak ada yang dominan, dengan dalih kerjasama, Baik. sebenarnya dagang sapi semua. Baik. Ya kita nantikan ya Prof, seperti apa nih nanti langkah politik dari Gibran. Apakah tetap abu-abu begitu, tidak menyatakan statement mundur atau tetap di PDIP atau seperti apa terkait dengan Pilpres mendatang. Terima kasih Guru Besar Psikologi Politik UI, Prof Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Salam sehat.